Benar ini kan SK pengangkatan. Sampean? Nggak tahu. Jadi bingung ibu. Ya kayak bingung nih mau diapain? Bingung karena belum pernah ngalamin. Belum pernah ngalamin. Jadi kalau udah ngalamin nggak bingung. Tambah bingung malah. Kasus PHK ini hampir mayoritas bukti itu harus kita siapkan. Tadi ada kalau kasusnya Facebook, berarti Facebook itu harus dipertegas nih bentuknya apa untuk bahan ngeyel. Tadi ada bilang pengangkatan, betul, karena dalam kasus PHK itu walaupun nggak pernah dibahas tentang pesangon dan sebagainya, tapi harus ada surat pengangkatan yang menandakan bahwa teman-teman adalah karyawan tetap di situ. Kemudian tadi ada yang bilang slip gaji, itu betul, harus disiapkan Pak. Si Agus ini harus nyiapin slip gajinya dia. Syukur-syukur gaji terakhir itu ada, atau gaji kalau ada surat PHK, ya ada surat pengangkatan, mah gaji ke belakang nggak begitu diperlukan, Pak. Tapi gaji terakhir yang perlu. Kenapa? Karena untuk mengetahui masa kerja, selain menggunakan SK pengangkatan, itu bisa menggunakan print out rekening. Print out rekening tahu nggak? Di ASEAN itu udah berapa tahun? Berapa? 15 tahun. Ah, bohong lu. Dari 15 tahun itu pernah ganti rekening nggak? Itu terus yang dipakai. Diangkat karyawan sejak 15 tahun yang lalu. Jadi masuk langsung diangkat. 4 tahun kemudian baru diangkat. SK-nya menerangkan 4 tahun kemudian masa kerjanya apa dari awal masuk. Setelah pembentukan serikat baru ada revisi 2 tahun. Jadi pengangkatan selama 2 tahun. 2 tahun. Berarti ada kerugian 2 tahun bahasanya lah ya. Dianggap masa kerja melalui menggunakan SK pengangkatan itu. Setelah ada serikat direvisi itu dapat 2 tahun karena 2 tahun dianggap kontrak. Di Cipta Kerja itu masa kerja dihitung sejak ada hubungan kerja. Dari awal. Ada yang model begitu. Tapi di pengadilan ada juga yang menggunakan dasar dari SK. Ini masih ada 2 perdebatan. Dan bagaimana Bung kalau nangani sampai ke pengadilan? Loh, kalau saya sejak ada hubungan kerja. Tapi kadang putusan pengadilan kasus terakhir PT Surya itu dihitung sejak SK. Kalau mungkin bisa membuktikan, gambaran saya ya, bisa membuktikan bahwa Abang bisa print out dari 2000 sejak awal masuk sudah 15 tahun yang lalu, itu bisa menunjukkan sejak kapan teman-teman ada hubungan kerja dengan perusahaan itu. Slip gaji menuliskan joint date-nya. Nomor NIK itu susah untuk dibuktikan. Karena walaupun kombinasinya mengarah ke sana, itu susah untuk dibuktikan. Ya, betul. Kadang kan bentuknya misalnya 12, 0 sekian kan. Tapi secara orang melihat kan, kecuali di situ ada joint date, tanggal bergabung kayak PT Hipotek, itu ada tanggal bergabungnya ditulis di slip gaji. Nah, ini juga dibutuhkan Bang. Termasuk kalau memang diputus hubungan kerjanya, ada nggak surat PHK-nya? Surat perundingannya dan sebagainya ada nggak suratnya itu? Termasuk kemudian si Agus ini ketika memang tidak ada larangan masuk, maka kita suruh masuk untuk menghindari dia memang menerima PHK, untuk menghindari ketika dia dianggap mengundurkan diri. Apa nggak lucu Bang ketika dia dinyatakan PHK hanya secara lisan, tapi kemudian dia nggak pernah masuk lagi, perusahaan kemudian mendalilkan selama 5 hari berturut-turut ada panggilan masuk dia nggak mau masuk, maka dia bisa dianggap mengundurkan diri. Itulah untuk menghindari itu. Kemudian untuk tetap meminta haknya berupa upah selama dia nggak kerja, maka dia paksakan masuk walaupun hanya di pos security. Syukur-syukur kemudian ada surat larangan masuk kayak yang ditangani di PT sekarang ini, PT ANP, itu ada surat larangan masuk dipajang atas nama A, dia nggak boleh masuk di dalam perusahaan. Jadi jangan nunggu di PHK dulu Bang baru tahu apa yang harus disiapkan. Sekarang teman-teman pun sudah bisa menyiapkan berkas-berkas tadi yang mungkin sekarang ada yang nggak tahu nih SK pengangkatannya di mana, ada yang hilang, ada yang taruh di mana, itu karena menurut teman-teman udah nggak penting. Tapi suatu saat nanti itu dibutuhkan, teman-teman baru ingat nih hari ini omongannya Bung Heri nih.